1993 saya merantau ke Jakarta. 1993 saya merantau ke Jakarta dan saya bekerja sebagai marketing, tim marketing. Dan biasanya kalau kami mencapai target, itu kami punya kesempatan jalan-jalan sampai ke luar negeri. Dan minta mentahan nggak boleh. Jadi kalau minta mentahan anggap hangus, mau nggak mau pergi ke luar negeri. Saya pikir memang Tuhan sedang menghibur, karena besok mungkin dia pikir kamu akan ke Wonogiri. Tapi puji Tuhan, saya ingat 10 tahun lalu, kurang lebih tahun 2015, kami pun mencapai target dan bisa jalan-jalan ke Eropa. Dan sebuah negara yang kami kunjungi adalah Italia. Di Italia ada beberapa kota yang kami singgahi, ada Verona, Milan pasti, dan Roma. Di Roma itu ada sebuah negara terkecil di dunia. Ada yang tahu negara apa yang terkecil di dunia? Yang sekolah? Ya? Negara Vatikan. Itu adalah negara yang terkecil di dunia. Saya ingat saya berdiri di satu tempat yang melihat balkon biasa Paus keluar untuk memberkati umatnya. Wah, saya pikir, kok saya bisa sampai ke sini ya? Puji Tuhan. Dan di ujung basilika itu ada patung orang yang cukup besar. Kalau nggak salah itu ada 2 patung. Yang satu itu patung Rasul Petrus, satunya patung Rasul Paulus. Karena 2 rasul ini matinya di kota Roma. 2 rasul ini matinya di kota Roma. Pada masa itu atau permulaan abad pertama, pada waktu itu yang berkuasa di Roma ada seorang kaisar yang terkenal sangat kejam. Nah, ini sejarah lagi. Ada yang tahu kaisar Roma yang terkenal sangat kejam? Nero. Gembala harus tahu, kalau nggak tahu ini cuma kan kurang baca sejarah. Kaisar Nero, kaisar yang sangat kejam. Bahkan dikatakan ini kaisar yang psikopat. Jadi ibunya dibunuh sama dia. Mungkin karena dia merasa ibu itu suka ngatur-ngatur dia. Ya, ibu-ibu kan sering kali gitu ya, suka ngatur-ngatur anaknya. Padahal anaknya sudah menikah, kamu harus begini. Wah, kalau Kaisar Nero yang psikopat ini, ibunya langsung dibunuh. Istrinya juga dia bunuh. Wah, saya nggak tahu apakah istrinya termasuk orang cerewet. Tapi istrinya ada dibunuh sama dia. Jadi dia terkenal kekejaman. Dan suatu ketika dia ingin memperluas istananya. Dia ingin memperluas istananya. Tapi di sekeliling istana itu kan ada. Bagaimana jalan keluar supaya istana bisa diperluas? Dia membakar sebagian kota Roma. Sebagian kota Roma dibakar. Dan rakyat itu marah. Siapa yang melakukan hal ini? Paling gampang dituduh adalah orang Kristen yang membakar kota Roma, orang Kristen. Jadi mulai saat itu orang Kristen hidupnya semakin menderita. Kalau sebelumnya mereka hanya dikejar-kejar oleh aparat pemerintah karena orang Kristen tidak mau menyembah kaisar sebagai dewa.
Kristen hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan hanya ada satu Tuhan, yaitu Kristus. Selain itu tidak ada. Kaisar ingin disembah sebagai dewa. Jadi orang Kristen jadi sasaran. Orang Kristen harus kalau jalan, kalau ketemu ini Kristen, itu bisa disiksa, bila perlu dibunuh. Itu jadi orang Kristen pada abad pertama. Jadi orang Kristen kalau mau beribadah, mereka harus sembunyi-sembunyi, berkumpul di ruang-ruang bawah tanah yang biasa dikenal dengan nama katakombe. Ya, pernah dengar ya, katakombe itu tempat orang Kristen mereka berkumpul beribadah di situ. Saya lihat kita kok enak beribadah di ruang ini. Kita datang ke gereja nggak ada ancaman. Tapi anehnya banyak orang yang kadang-kadang malas ke gereja. Zaman itu walaupun ancaman kematian itu merupakan resiko besar, mereka tetap beribadah. Dan pada waktu itu yang menjadi pemimpin jemaat di kota Roma adalah Rasul Petrus. Rasul Petrus di tahun 60-an itu dia sudah usul, sudah mulai tua. Jadi jemaatnya bilang, udah Pak, tolong tinggalkan kota Roma. Bapak melayani saja di tempat lain. Nanti kalau suasana sudah aman, sudah kondusif, silahkan balik lagi ke sini untuk melayani. Karena berkali-kali didesak. Dan pertimbangannya kan rasional sekali. Daripada terbunuh di sini, mendingan melayani dulu di tempat lain. Akhirnya Rasul Petrus menerima saran ini. Dan pagi-pagi sekali sebelum matahari terbit, dia dengan seorang pelayannya keluar meninggalkan kota Roma. Mereka berjalan dan ketika mendekati perbatasan kota Roma, tiba-tiba Petrus melihat ada cahaya yang muncul di depan, jauh di depan dia. Awalnya dia berpikir cahaya ini adalah fajar yang terbit. Tapi kemudian dia melihat cahaya ini semakin mendekati dia. Semakin mendekati dia. Dan ketika sudah dekat, Petrus langsung bersujud. Dan dia berkata, Quo vadis Domine? Hendak kemana engkau Tuhanku? Dari sinar dari dalam cahaya itu terdengar suara, aku hendak ke kota Roma untuk disalibkan kedua kalinya karena engkau telah meninggalkan domba-domba. Sinar Petrus berjalan. Kemudian Petrus dia bangkit berdiri. Dia tidak melanjutkan perjalanan keluar kota Roma, tapi dia balik. Dia kembali ke dalam kota. Dia meneruskan pelayanannya yang penuh risiko itu. Dan sejarah gereja mencatat, kemudian dia ditangkap. Dan dengan orang-orang Kristen yang lain yang tidak mau menyembah kaisar, mereka disalibkan. Pada waktu Petrus mau disalibkan, dia katakan, aku tidak layak disalibkan seperti guruku, seperti Tuhanku. Salibkan aku dengan kepala terbalik, dengan kepala di bawah. Dan Petrus mati dengan cara disalibkan kepala di bawah. Ini tanda kesetiaan sampai akhir, sekalipun ada begitu banyak tantangan penderitaan. Saya ketika baca Yesaya, sebetulnya Tuhan kan nggak
dia balik. Dan ketika dia balik, dia sudah tahu resiko kematian 100%, bukan 99%, 100%. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya kadang-kadang merenungkan sejarah hidup Petrus. Dia ini seorang rasul yang saya bisa katakan timbul tenggelam. Ya, timbul tenggelam. Kalau kita baca sejarah Petrus, suatu ketika Tuhan tanya, menurut kalian siapakah aku ini? Tidak ada seorang murid pun yang berani berkata. Petrus bilang, engkau adalah Mesias yang dari Allah. Pengakuan yang luar biasa. Mesias yang dari Allah adalah engkau Tuhan sendiri. Dan Tuhan bilang, ini bukan dari manusia, tapi Allah sendiri yang menyatakan kepadamu. Wah, Petrus sedang naik tinggi. Tapi ketika Yesus bilang anak manusia akan ke Yerusalem dan di sana dia akan disiksa, dia akan mati, Petrus tarik Yesus, jangan mati di sana. Pas Petrus tarik Yesus, Yesus bilang apa? Enyahlah iblis, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Jadi sesungguhnya kalau Yesus mati di kayu salib, itu bukan karena dia lemah, bukan karena dia tidak berdaya akhirnya ditangkap dan mati, tapi karena dia memenuhi apa yang menjadi rencana Allah, yaitu menyelamatkan umat manusia. Ini yang banyak kali disalah mengerti oleh saudara-saudara kita. Suatu kali Yesus katakan di lain kesempatan, anak manusia akan mati di Yerusalem, akan disiksa dan dibunuh. Petrus bilang, aku akan mati bersama engkau, aku bersedia mati bersama engkau. Wah, Petrus sedang naik daun. Tapi Yesus bilang, hari ini sebelum ayam terpotong, engkau menyangkal aku 3 kali. Dan itu sungguh terjadi. Ketika Yesus ditangkap hari itu, dia dibawa ke ruang mahkamah pengadilan agama. Petrus ikut-ikut dari jauh. Dan kemudian ada seorang pelayan dari imam besar. Kamu itu adalah pengikut dia. Enggak, aku enggak tahu. Satu kali dia menyangkal, Petrus pindah. Ketemu lagi pelayan yang lain. Kelihatannya kamu orang Galilea. Kamu juga murid orang itu. Enggak, aku enggak tahu. 2 kali, 3 kali dia melakukan hal yang sama. Bukan saja bilang tidak tahu, bahkan mengutuk diri. Dia katakan, terkutuklah aku kalau aku mengenal orang itu. Ketika itu ayam berkata, Petrus tadinya bilang aku bersedia mati, sekarang dia menyangkal sampai 3 kali. Seringkali dalam hidup kita, mungkin kita seperti Petrus. Di satu sisi, saya bersedia mati untuk Tuhan, aku mau melakukan apapun untuk Tuhan. Tapi ketika punya masalah, ketika datang persoalan, aku enggak, tinggalkan Tuhan. Saudara, Tuhan mau kita dalam mengiring Dia harus setia dalam mengikuti Dia. Tuhan menuntut kesetiaan, bukan hanya sekedar Kristen talk. Saya sudah Kristen, saya sudah percaya. Perlu ada kesetiaan. Dan kesetiaan ini bukan hanya pengakuan di mulut, bukan hanya sekedar omong-omong, tapi kita harus membuktikan dalam tindakan. Ketika Petrus sampai di kayu salib dengan kepala di bawah,
dia membuktikan kesetiaan dia. Alkitab mengatakan kalau kita hanya sekedar omong-omong, apa kelebihan kita dari iblis? Apa level kita, apakah lebih dari iblis? Kalau kita percaya kepada Tuhan, iblis juga percaya. Yakobus 2 ayat 19 mengatakan begini. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan juga percaya akan hal itu dan gemetar. Kalau percaya, setan juga percaya Allah itu Esa. Kita mungkin percaya juga, gemetar enggak? Gemetar enggak kalau kita menghadap Tuhan? Tapi pertanyaannya itu, kalau kita enggak gemetar, berarti levelnya kita di bawah setan. Lebih canggih setan dalam ikut Tuhan. Nah, tapi ingat, setan itu dia hanya konsisten. Setan itu hanya konsisten. Konsisten itu artinya apa? Kalau dia menggoda orang, itu dia terus-menerus menggoda supaya orang itu jatuh ke dalam dosa. Itu setan. Dia tidak punya kesetiaan. Makanya Tuhan mau kita tuh setia, supaya kita bisa melawan kekonsistenan iblis itu. Ya, bisa mengerti ya? Kita konsisten itu belum tentu setia. Amin. Bisa nangkep? Kalau setia itu pasti konsisten. Saya setia dalam pelayanan saya, maka apapun tugas pelayanan saya akan kerjakan. Saya setia sebagai pengikut Tuhan, maka setiap kali jam ibadah saya datang. Itu setia. Karena ada hati yang timbul, ada kerinduan yang timbul dari dalam hati untuk melakukan. Tapi konsisten tidak perlu hati. Konsisten cukup kerjakan. Datang ke gereja belum tentu karena kesetiaan. Banyak orang Kristen datang ke gereja karena ini hari Minggu. Nah, di Ambon, mama. Untung sini nggak ada orang Ambon. Tapi saya besar di sana. Hari Minggu wajib ke gereja. Dan kalau kami ke gereja, wah, pakai tangan panjang, istrika, harus licin, rapi. Tapi kalau keluar dari gereja, langsung duduk di rumah Sopi. Tahu rumah Sopi? Kalau orang Timur tahu rumah Sopi. Jadi biasa. Nah, dia konsisten ke gereja, tapi setia nggak ada. Tuhan mau kita setia supaya kita lebih dari setan. Bisa nangkep ya? Beda antara konsisten dan setia. Nah, saya mengajak kita untuk melihat apa itu setia. Jadi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, setia itu adalah teguh pada janji, pada pendirian, patuh taat, tetap dan teguh hati. Ini orang setia. Jadi kalau kita menjadi pengikut Yesus yang setia, kita harus tetap pegang janji. Kita pernah berjanji nggak untuk ikut Tuhan? Atau udah lupa? Biasanya kalau kita mau dibaptis, pasti kita ditanya, engkau percaya Yesus? Engkau mau setia pada Yesus? Baru dibaptis. Kalau hanya
Engkau percaya Yesus? Ya, saya percaya. Engkau mau setia? Saya pikir-pikir dulu. Mendingan gak usah dibaptis. Saya nggak tahu, katanya ada rencana mau dibaptis. Kalau dibaptis, kita harus punya janji kesetiaan pada Tuhan. Kalau engkau tidak berani berjanji, gak usah dibaptis. Jadi orang Kristen biasa-biasa saja. Levelnya sama dengan setan, sama-sama takut Tuhan. Setan itu takut Tuhan. Kalau dia ketemu Yesus, dia langsung bersujud sama Tuhan. Dia langsung bersujud. Kita kalau ketemu Tuhan, santai. Nah, jadi kalau sebagai orang Kristen yang taat, kita harus teguh pegang janji. Kita harus patuh kepada setiap perintah. Berapa lama kesetiaan itu? Nah, ini penting. Berapa lama kesetiaan? Wahyu 2 ayat 10 mengatakan, Wahyu 2 ayat 10 mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi kesetiaan kita, ketaatan kita, kepatuhan kita harus sampai mati. Di ayat lain Tuhan Yesus berkata, dalam Matius 24 ayat 13 dikatakan, orang yang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Matius 24 ini menceritakan keadaan akhir zaman, akan ada pergulatan, akan ada kesusahan besar. Sebagai orang Kristen kita harus bertahan sampai akhir, baru selamat. Jadi kesetiaan itu bernilai, jadi setia kalau sampai akhir. Kalau hanya saya sudah setia sekian tahun saya ikut Tuhan, sekarang saya lagi off dulu. Tuhan off dulu. Ketika engkau dipanggil Tuhan tidak melihat 10 tahun lalu, 20 tahun lalu saya setia ikut Tuhan. Jangan dilihat, yang dilihat terakhirnya, yang dilihat off-nya itu. Nah, itu yang bahaya. Saya kadang-kadang memikirkan, saya ini sekarang usia saya itu 60 tahun. Nah, nggak terasa, karena saya masih merasa muda. Tapi 60 tahun. Selama 60 tahun saya setia ikut Tuhan. Menurut saya, ke gereja 52 minggu saya selalu tandai gereja. Kalau enggak ke gereja, saya tulis alasan kenapa saya enggak ke gereja dalam setahun. Semua saya tahu. Pelayanan, saya pelayanan kemana-mana. Wah, saya pikir sudah 60 tahun lumayan ya. Lumayan kan? 60 tahun. Kedepannya saya nggak tahu. Sisa usia saya itu berapa saya nggak tahu. Tapi yang pasti nggak mungkin 60 tahun lagi. Kalau 60 tahun lagi saya umurnya 120 tahun. Rasanya nggak mungkin. Saya hitung-hitung ya misalnya mungkin lah 30 tahun lagi lah. 30 tahun, jadi usia saya nanti 90 tahun. Berarti masih ada 30 tahun. 60 tahun saya ikut Tuhan, sisanya masih ada 30 tahun. Kalau 60 dikurangi 30, berarti masih ada surplus 30 tahun. Wah, surplus ini saya mau pakai untuk senang-senang. Kan saya sudah selama ini ikut Tuhan. Sisanya saya mau pakai dulu. Jalan-jalan hari Minggu nggak usah ke gereja. Kan kalau diukur ada surplusnya kan? Betul nggak? Tapi ternyata hitungan Tuhan nggak seperti itu. Yang Tuhan hitung hari ketika engkau dipanggil Tuhan. Apakah engkau kedapatan setia atau tidak? Ini ketika kita dipanggil, apakah kita kedapatan
40 tahun saya sudah melayani Tuhan. Pas saya lari, dipanggil Tuhan. Tuhan hitung terakhir tahun, dapat bagian yang terakhir. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya kadang-kadang berpikir orang yang paling enak itu siapa? Kalau baca Alkitab, ada yang bisa berpendapat. Kira-kira orang yang paling enak itu ya? Wah, luar biasa. Orang yang di sebelah kanan Yesus, kenapa dia paling enak? Hah? Udah dosa masuk surga. Selama hidup dia foya-foya, selama hidup dia membunuh, memperkosa, merampok, kejahatan semua dia kerjakan. Makanya dia dihukum salib. Orang yang dihukum salib itu adalah orang yang paling terkutuk. Dia dihukum salib. Lagi menggeh-menggeh dia dan Yesus. Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan datang. Jawaban Yesus apa? Hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Waduh, enak sekali ya. Sudah hidup foya-foya, hidup kacau balau, hidup merampok, berzina dan segala macam. Di hari terakhir ketemu Yesus. Wah, saya mungkin orang yang paling beruntung. Tapi tidak semua orang beruntung. Ya, ingat, tidak semua orang beruntung. Polikarpus itu seorang gembala di Smyrna. Suatu ketika dia ditangkap karena pada masa Kaisar Hadrian, waktu itu kalau nggak salah Hadrian, itu sama dengan Nero, kejam dan menyiksa orang Kristen. Mereka menangkap Polikarpus dan karena dia sudah tua, 80 lebih, 86. Oleh orang yang nangkap dia bilang, sudah Pak, menyangkali imanmu saja supaya engkau gak dibakar, kan kasihan, sudah tua mau dibakar. Tapi Polikarpus katakan, 86 tahun aku ikut Yesus dan tidak sekalipun dia mengecewakan aku. Masa hanya menghadapi tiap pembakaran aku takut. Dan sejarah mencatat Polikarpus mati dibakar hidup-hidup. Tuhan melihat akhir hidup, apakah engkau setia atau tidak. Luar biasa ya bapak-bapak iman. Jadi kenapa sekarang? Mari kita lanjutkan. Tema kita tadi setia mengikuti Yesus. Sekarang kenapa kita harus setia? Kenapa sih? Kenapa sih Tuhan tuntut kita untuk setia? 1 Korintus 7 ayat 23 katakan begini. Kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Kamu telah dibeli. Jadi ketika Adam memberontak kepada Tuhan, pada saat itu Adam telah berpindah dari dia menjadi hambanya Tuhan. Sekarang berpindah dengan mentaati iblis, berarti dia menjadi hamba iblis. Dia ikuti apa maunya iblis. Dan dosa ini menurun terus ke anak cucu Adam. Dosa keturunan. Banyak orang ada yang bilang gak ada dosa keturunan. Dalam kekristenan ada. Buktinya apa? Anak kecil gak pernah diajak bohong, diajar bohong, dia pasti bisa bohong. Anak kecil dia gak pernah diajar untuk merebut mainan teman, dia pasti bisa merebut. Jadi dari kecil kita sudah, anak-anak itu sudah bisa.
Jadi kita ketika dari kita lahir, kita sudah menjadi orang berdosa. Kemudian Yesus mati. Diutus Tuhan untuk datang menebus manusia dari dosa. Apakah semua orang ditebus? Iya, semua orang ditebus, tapi yang menerima penebusan hanya mereka yang percaya. Allah menebus semua orang diberi kesempatan untuk selamat, tapi keselamatan hanya turun kepada mereka yang menerima pengorbanan Tuhan. Nah, jadi kita ini sudah dibeli. Sekarang kita sudah pindah dari hamba dosa menjadi hamba Tuhan. Harusnya lah kita setia kepada Tuhan, karena Dia sekarang yang menjadi Tuhan kita. Jangan lagi kita setia kepada manusia, setia kepada iblis. Makanya kalau Tuhan bilang, kalau engkau sudah percaya kepadaku, engkau sudah terima aku, sudah menjadi orang percaya, engkau harus setia kepada Tuhan yang menebus engkau. Dan Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk menerima penebusan. Pernah ada masa dipaksa menjadi orang Kristen? Dipaksa menjadi orang percaya? Tidak ada. Terserah hatimu sendiri. Tidak pernah ada paksaan. Cuman Alkitab memberi kita gambaran. Kalau kita mau terus di dalam jalan iblis, nasib akhirnya sudah kelihatan, yaitu bersama iblis di neraka kekal. Tapi kalau kita mau pindah ke dalam penebusan Tuhan, nasib akhirnya sudah dijelaskan. Engkau akan hidup bersama Dia dalam kerajaan surga. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara sekarang ini. Pilihannya bukan nanti setelah kita dipanggil Tuhan. Makanya selama kita hidup, marilah kita terima penebusan Tuhan. Kenapa Tuhan minta kita setia? Dia sudah bayar mahal. Dia sudah bayar mahal untuk kita pindah menjadi murid, menjadi anak-anaknya. Ya, kita hargai penebusannya dengan setia kepada Dia. Yang kedua, kenapa Tuhan menuntut kita setia? Karena Tuhan itu setia. 2 Timotius 2 ayat 13 mengatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak menyangkal dirinya. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang setia. Hubungan dua orang hanya bisa langgeng kalau saling mengasihi, saling mencintai. Nggak bisa hubungan itu langgeng kalau hanya satu pihak yang mencintai. Ada nggak orang yang dia bilang, gak apa-apa, sekalipun kau tidak setia, aku akan tetap setia. Sekalipun kamu selingkuh, pokoknya aku setia terus. Kadang-kadang kalau dulu saya ingat, kalau ada yang begitu, ada teman yang begitu, kita bilang, kamu bodoh. Ya, manusia itu susah seperti itu. Kita setia, tapi kita pasti berharap pasangan kita juga setia. Ya kan? Saya setia, tapi saya nggak apa-apa, pasangan saya nggak setia, nggak apa-apa. Saya pikir nggak ada. Tapi kenapa? Kenapa sini Tuhan bilang, sekalipun engkau tidak setia, Tuhan tetap setia, karena Dia tidak menyangkal dirinya. Kenapa Tuhan berkata seperti ini? Karena Tuhan tahu kita itu lemah. Seringkali dalam kita mengikut Tuhan, kita nggak setia, kita sendiri yang nggak setia. Seringkali kita suka belok sana, belok sini, menyakiti hati Tuhan. Ya,
seringkali kita mengecewakan Tuhan, kita membuat Tuhan menangis dengan kelakuan-kelakuan kita. Tapi Tuhan setia, artinya Tuhan tetap menunggu kita bertobat. Kapanpun kita bertobat, pada saat kita bertobat, Tuhan terima kita. Mari kembali. Itu Tuhan. Tapi jangan kesetiaan Tuhan ini disalahartikan, sehingga banyak orang pikir, ya sudahlah, mumpung masih muda, mumpung masih kuat, mari kita senang-senang dulu. Ya, apalagi anak-anak muda. Udahlah, kita senang-senang dulu, nanti kalau sudah tua, sudah bau-bau tanah, baru jadi Tuhan. Amin. Iya, kalau engkau bisa sampai tua. Saya punya teman yang seangkatan saya, baik teman SMP, teman SMA maupun teman kuliah. Yang saya tahu itu sudah ada 50-an yang mendahului saya. Dari mulai belasan tahun sampai saya 60-an ini. Sudah lebih dulu bicara. Jadi kita nggak tahu kapan kita mati. Bisa muda, bisa tua. Itulah sebabnya kesetiaan jangan tunggu sudah tua dulu baru setia. Dari masih muda engkau setia. Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Yang kedua, kadang-kadang kematian itu datang gak melalui proses. Betul gak? Ada teman saya baru ketemu kemarin. Kemarin ketemu, hari ini dengar berita finish dia, tanpa melalui proses. Finish. Ada yang kena angin duduk, kata orang tuanya. Saya masih ingat. Tahu kan angin duduk? Ya, anginnya duduk, nggak mau berdiri. Udah lewat 14 anginnya. Gitu. Kalau seperti itu, ada yang jedar. Dan pernah dengar seperti itu? Ada teman saya yang tahu-tahu, wah, berangkat kuliah, jedar, selesai. Kita nggak tahu. Makanya kesetiaan jangan sampai terlambat. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi satu jam di depan. Jadi kenapa kita harus setia? Karena Dia sudah menebus kita, sudah membayar kita. Yang kedua, karena Dia setia. Yang ketiga, kenapa kita setia? Karena kesetiaan itu mendatangkan berkat. Ulangan 28 ayat 1 dan 2 berbunyi begini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan turun kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Mendengar firman Tuhan, mendengar perintah Tuhan, setia kepada segala perintah Tuhan. Ayat selanjutnya dari Ulangan 28 ayat 3 sampai 14, Tuhan bilang, Dia akan memberkati mereka yang hidup setia kepadanya, baik di kota dan di ladang. Buah kandunganmu, artinya keluargamu, diberkati. Pada waktu engkau masuk, pada waktu engkau keluar, perjalananmu diberkati Tuhan. Yang memusuhimu, Tuhan akan halau. Kadang-kadang kita nggak pernah memusuhi orang, tapi nggak memusuhi pun kita bisa dimusuhi. Tapi Tuhan bilang Tuhan akan melindungi. Hasil bumi, hasil ternak menjadi bagian, artinya berkat atas usaha dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam Ulangan 28 ayat yang pertama sampai
satu perikop itu menunjukkan kalau kita setia, berkat yang Tuhan janjikan menjadi bagian kita. Itulah sebabnya kenapa Tuhan menuntut kita, anak-anaknya, pengikut-pengikutnya untuk setia. Terakhir, bagaimana supaya kita tetap setia? Bagaimana supaya kita tetap setia? Yang pertama, kita harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan begini, Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Di luar aku, di luar Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Mau setia nggak bisa. Kita nggak bisa setia dengan kekuatan kita sendiri. Kita hanya bisa setia kepada Tuhan, mentaati Tuhan, berkomitmen terus sama Dia kalau kita ada di dalam Dia. Seperti ranting dengan batangnya. Kalau ranting itu dipisahkan, bagaimana? Ranting itu tetap ada, tapi dia makin hari makin kering. Jadi ranting yang kering. Jadi untuk kesetiaan kita harus tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Banyak orang Kristen yang kurus kering seperti ranting, imannya seperti ranting yang terputus. Karena apa? Mereka ke gereja tapi tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Dan ini banyak terjadi. Kalau saya ngomong mungkin paling sering itu di gereja-gereja lama, tapi mungkin sekarang gereja-gereja besar mulai seperti ini. Gereja di kota-kota besar di Jakarta, orang rajin ke gereja, tapi hanya untuk memenuhi hari Minggu saya harus ke gereja. Tapi bukan karena Tuhan, aku rindu ketemu Engkau, aku rindu bersekutu dengan Engkau, aku ingin mendengarkan suaramu Tuhan. Beda orang kalau datang karena kerinduan, dan orang kalau datang karena memenuhi target. Tuhan mau kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita tetap setia kepada Tuhan? Yang kedua, kita harus mau menolak godaan dan tantangan iman. Daniel 3 ayat 16 sampai 18 berbunyi demikian. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan menyembah dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, ini kisah Daniel pasal 3 ini menceritakan 3 orang teman Daniel yang bernama Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka ini orang-orang buangan dari Yehuda, dibuang ke Babel. Sampai di Babel karena kecerdasan mereka, karena karakter mereka yang baik, mereka terpilih menjadi gubernur-gubernur di daerah kekuasaan Babel. Suatu saat Raja Nebukadnezar mendirikan patung yang besar dan dia mau semua pejabat dia sembah itu patung. Ketika terdengar bunyi ceracap gambus dan semua bunyi-bunyian, semua orang harus sujud menyembah kepada patung itu. Dan ketika terdengar bunyi-bunyian seperti itu, semua sujud menyembah kecuali 3 orang itu tetap berdiri. Dan akhirnya 3 orang ini ditangkap, dibawa ke Nebukadnezar. Raja bilang, oke, saya memaafkan kamu. Tapi kalau dengar lagi ada bunyi-bunyian,
kamu harus sujud menyembah. Ini dijawab seperti ini. Dia bilang, percuma Tuanku Raja, karena kami harus menyembah kepada Tuhan. Kami tidak akan menyembah kepada patung. Dengan perkataan ini sebetulnya mereka sedang mempertaruhkan apa? Mempertaruhkan hidup mereka, mempertaruhkan jabatan mereka, mempertaruhkan kekayaan yang mereka punya. Mereka kan gubernur, punya kedudukan tinggi. Berapa banyak sekarang ini orang yang hilang kesetiaan karena jabatan, karena kekayaan, karena takut mati dan sebagainya. Tuhan mau supaya kita tetap setia. Tetap setia berarti kita harus berani menerima tantangan iman, sekalipun harus kehilangan segala, kehilangan kedudukan, kehilangan harta, bahkan kehilangan nyawa. Berani? Ya gampang, ya gampang. Tapi ini tuntutan Tuhan, karena Dia sudah lebih dulu kehilangan segalanya untuk kita. Jadi kalau kita katakan Tuhan gak adil, teladannya mana? Tuhan bilang, suka aku tinggalkan demi kamu. Aku melepaskan semua keilahianku demi kamu. Kenapa kita gak berani melepaskan segalanya untuk kesetiaan kepada Tuhan? Walaupun terancam, walaupun terhimpit, walaupun menghadapi situasi apapun, Tuhan mau kita tetap setia. Amin. Dan ini teman yang ketiga, bagaimana supaya kita tetap setia kepada Tuhan? Harus memiliki Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Setia itu termasuk buah Roh. Buah Roh dihasilkan dari Roh Kudus sendiri. Kalau engkau tidak memiliki Roh Kudus, saya sangat sulit engkau untuk setia kepada Tuhan. Pakai tenaga sendiri, pakai kekuatan sendiri, belum tentu engkau sanggup untuk setia kepada Tuhan. Bisa jadi setianya sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, tapi setia sampai akhir, engkau harus punya Roh Kudus. Ini firman Tuhan. Nah, koreksi diri kita. Sudahkah kita berdoa minta Roh Kudus menguasai hidup kita, supaya buah Roh Kudus salah satunya adalah kesetiaan kita miliki. Bapak Ibu Saudara, saya mengakhiri firman Tuhan. Marilah kita merenungkan, kehidupan Kristen bukanlah selalu mudah, tetapi sekalipun begitu, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Ia selalu menyertai kita, dan Ia sendiri yang memampukan kita untuk setia sebagaimana Dia setia. Sekarang tinggal tergantung komitmen kita. Dia memampukan kita untuk setia, tapi kita nggak punya komitmen untuk setia. Percuma. Sekarang kita yang harus taruh komitmen kita. Tuhan, aku mau setia, berikan aku kemampuan untuk setia. Roh Kudus aku terima untuk memampukan aku dalam kesulitan apapun, dalam tantangan seperti apapun, dalam situasi seperti apapun. Aku mau tetap setia, seperti yang Yesus tunjukkan, seperti yang Paulus tunjukkan. Sejarah gereja mencatat Paulus mati ketika dia dipancung di kota Roma. Patungnya di kota Roma. Rasul Petrus, dia setia.
Dia mau pergi tinggalkan Roma. Tapi ketemu Tuhan dia balik. Dan dia mati di situ. Dia menunjukkan kesetia. Tidak takut mati. Bagaimana dengan kita? Beranakah kita setia di tengah-tengah suasana, situasi yang seperti ini? Mari kita renungkan. Kita angkat puji. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Oh Tuhan, kau tetap setia, ku tetap
Tapi ketika kami memandang ke salib, kami tahu Engkau sudah mengasihi kami lebih dulu. Engkau sudah setia kepada kami lebih dulu. Engkau sudah melakukan banyak hal untuk kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Kalau selama ini dalam pengiringan kami kadang tidak setia. Kadang level kami di bawah iblis. Kami hanya sekedar mengikuti kebiasaan-kebiasaan, tapi kami tidak mengikuti rasa cinta, rasa kasih yang paling dalam yang Tuhan mau. Ya, dari kesempatan ini Tuhan, Engkau ampuni kami, dan kami mau mengoreksi hati kami, memperbaiki hidup kami. Roh-Mu yang kudus biar mengerjakan itu dalam kami, supaya ke depannya Tuhan kami mau setia dalam mengiringi Engkau. Kami mau setia dalam apapun juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kemuliaan bagi Engkau dalam nama Yesus.